Saya tanya Mas Sebentar, Hindarwati. Saya Hindarwati. Ya, Mbak Indar, monggo. Ya. Silakan Mbak Indar. Ya. Terima kasih Mas. Saya kira sangat bagus sekali ini metode atau sistem gene editing ini, dan saya kenal sekali sama Bu Ines, ini memang luar biasa. Saya ingin tanyakan ke Bu Ines, kemungkinannya kita membuat padi toleran herbicide toleran, karena mengingat bahwa kalau kita mau bikin food estate seperti direncanakan di Kalimantan itu tengah, ini nggak mungkin kita melakukan weeding dengan cara manual. Akan berapa ribu orang yang dikerahkan, akan menjadi biaya tinggi. Nah, ini mungkinkah padi kita misalnya Ciherang bisa diinsert atau dipotong gennya untuk menjadi varietas yang herbicide tolerance. Ini yang pertama. Yang kedua, saya kira metode gene editing ini berbeda dengan GMO ya Bu Ines ya. Kita sudah berkali-kali ini. Jadi no worries untuk regulasi. Kita anggap aja seperti biasa, pemuliaan biasa. Jadi sehingga tidak terjadi kehebohan. Saya terus terang dengan GMO ini worry-nya terhadap kehebohan peraturan yang istilah Sundanya tuh terpubuh pisan. Jadi membuat kita tuh lama sekali menghasilkan inovasi baru. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, saya juga sangat mendukung adanya varietas-varietas yang nutrisius terkait dengan bagaimana kita bisa menyumbang untuk mereduksi stunting dan sebagainya. Saya kira itu pertanyaan saya, Bu Ines. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Indar sudah sempat untuk mendengarkan. Ya, sebetulnya kalau mengedit untuk herbisida itu malah lebih mudah karena ada seleksinya. Jadi kita misalnya target ke rhizotochrom gene or something. Karena kalau yang tadinya kalau mengedit yang lain itu kan kita harus periksa DNA-nya ada editan atau enggak. Kalau ini kita tinggal di media kulturnya taruh herbisida. Oh gitu ya. Jadi pengeditan yang makanya publikasi awal itu justru yang herbicide resistant. Tapi mungkin kita harus bicara aja sama Badan Litbang. Itu juga, tapi juga saya nggak tahu apakah mereka mempaten di Indonesia. Tapi tidak semua paten di Indonesia. Kalau mereka paten, kalau company paten di Indonesia, tentu kita harus berbicara dengan company-nya. Company-nya ya. Ya, bisa. Tapi untuk melakukan yang menjadi Ciherang herbisida itu tidak terlalu sulit. Nah, maksudnya gini ya. Ciherang itu transformasinya sedikit lebih rendah dibanding dari IR64, tapi kami sudah bisa misalnya mengedit untuk BLB. BLB itu lebih sulit mengeditnya. Tadi kan ada Pak Riza nanya apakah bisa multigene. Itu selain ini di chat. Kalau terhadap kresek itu kita mengeditnya sekaligus 4 poin. Kalau ini hanya kalau tahanan herbisida cuma cukup 1 poin. Jadi kita jadi sangat mungkin lah kalau itu kita Kalau ini mengenai peningkatan nutrisi kami sedang melakukan, tapi tidak semua apa yang bisa dilakukan di teknik GMO bisa dilakukan dengan genome editing. Oleh karena kalau dia menyangkut misalnya rantai biokimia di mana kita harus masukkan beberapa gen, maka itu tetap harus melakukan GMO. Rekayasa genetik ya. Sifatnya itu ada di padi, maka kita bisa lah mengedit di situ.
Iya. Ya, kalau bisa aturan yang ini cepat ada hitam putih ya alhamdulillah sekali bisa segera realisasikan karena seperti kata Ibu tadi kan sebenarnya ini kita nggak bisa bedakan lagi antara kalau udah ada hasilnya. Kalau kita bikin aturan begitu keras, kalau ada produk dari negara lain yang dia kita tidak juga makan juga. Tahu kan? Dan itu kalau GMO kita udah makan, ini bahkan kita tahu juga enggak karena mutasinya itu nggak bisa dibedakan antara mutasi dari kultur jaringan, mutasi dari dari segi fenotipiknya kan nggak bisa dibedakan ya. Dari fenotipiknya nggak bisa dibedakan. Kalaupun dilihat DNA-nya nggak bisa juga. Ada basanya yang hilang. Basa hilang itu sedangkan saya pengalaman nih varietas IR64 yang dilepas oleh IRI, ternyata kita dapat IR64 dari negara lain, dari beberapa negara, itu udah berubah susunan genetiknya. Kadang-kadang phenotype-nya aja malah kelihatan di sini kelihatan lebih banyak anakannya misalnya. Jadi padi itu ditaruh di lingkungan A, di lingkungan B, di lingkungan C, dalam waktu 5-10 tahun tuh mungkin udah ada berbeda ya perubahan ya. Perubahan dalam susunan genetiknya. Oke. Ini saya menambahkan juga sehubungan dengan pertanyaan Bu Hindar. Itu Malaysia sudah pernah mengembangkan padi yang herbicide. Jody masih ingat Clearfield? Tahu masih. Ya, saya pernah jadi project manager. Ya, di sana itu bisa Malaysia itu. Tapi kasusnya width-nya beda gitu. Itu apa, Ines? Apanya beda? Saya nggak begitu dengar. Ada BASF mengembangkan chemical yang namanya Clearfield. Itu disemprotkan ke semua padi, padinya nggak apa-apa. Itu di Malaysia dikenal produknya dengan Clearfield. Tapi hanya periode berapa kali tanam, habis itu terjadi mutasi, width-nya tumbuh lagi. Ya. Oh, Clearfield sudah pernah dicoba di sini. Ternyata. Pernah coba? Gimana? Oh, enggak, maksudnya kalau di Malaysia sih efektif, tapi itu mutasi juga. Mutasi juga itu ya? Ya, mutasi juga. Tapi kan gen Clearfield itu kita juga di IRI ada juga tim yang mengerjakan ini Clearfield dipindahkan ke berbagai dengan pemulihan biasa. Jadi dipindahkan ke beberapa. Rasanya sih Clearfield yang lebih berhasil di granola di Australia, itu yang cukup berhasil di sana, keberhasilan. Dan karena mereka itu kan jualannya, maksudnya kan hybrid kan, hibrida lah biasanya. Ya mungkin yang disimpan ya setiap kali harus beli lagi kali benihnya. Iya, betul. Baik, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Ibu Mardia di Banda Aceh. Silakan Ibu Mardia disampaikan langsung pertanyaannya ke Ibu Ines. Oh, ini mungkin kalau saya baca di sini, Bu Mardia, apa yang dimaksud dengan silencing dan metilasi DNA? Ya, oke. Iya. Apa kabar nih Bu Mardia? Baik, Assalamualaikum. Kalau silencing itu kan bahasa Indonesianya mungkin dulu pernah diterjemahkan pembungkaman gen. Maksudnya seperti tadi gen BADH2 kan ada gen BH2 itu pada bagian tertentu dimutasi sehingga dia tidak lagi berfungsi. Nah, silencing itu ada yang prosesnya gennya, DNA-nya yang dirubah, ada juga mungkin bukan meten tapi metilasi. Jadi ada juga yang dirubah kalau dari gen itu kan jadi RNA terus jadi protein. Bisa juga yang kita silence adalah RNA-nya. Jadi yang kalau bentuknya adalah silencing yang seperti ini, itu disebut metilasi, sering juga disebut epigenetik lah ya. Jadi misalnya saja, ini ada teknik pengeditan genom yang saya nggak bicara semua detail, ada juga perusahaan yang dia itu
dulu kan ada RNAi. Jadi dia yang diedit adalah gen yang menyandikan RNA, kemudian RNA-nya sehingga dia melepas microRNA atau silencing RNA ke beberapa tempat sehingga beberapa gen di silencing. Dan bisa saja yang di silence bukan hanya gen padinya, tapi gen dari misalnya insect yang microRNA-nya yang di silence. Jadi kalau itu yang silencing yang bukan di DNA level, tapi silencing di level RNA. Nah, tujuannya fungsinya lebih sulit yang itu. Kalau yang dengan DNA itu kan kita gunting sekian, itu dia akan terjadi silencing, tapi dia total silencing biasanya. Ada hal-hal tertentu. Kalau yang kita melakukan dengan metilasi yang terjadi adalah down regulasi. Jadi kalau down regulasi itu misalnya aja ada gen-gen tertentu kalau kita total silence tanamannya mati karena dia letal kan dia. Tapi kalau kita down regulasi itu misalnya virus atau penyakit tidak bisa meninfeksi, tetapi karena jumlah protein sangat rendah, tapi tanaman masih bertahan gitu. Jadi sehingga akhirnya dilakukanlah down regulation instead of gene silencing. Lanjut, ada pertanyaan juga dari teman-teman Biotek, mungkin dikasih kesempatan, mereka sudah ikut hadir. Mas Risa Putranto, monggo Mas Risa disampaikan langsung pertanyaannya. Ya, Mas Risa Putranto. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih nih Bapak Ibu semua sudah diberi kesempatan untuk bergabung. Mungkin saya mewakili Pak Priyono ya di PPBBI. Kami ada beberapa nih di dalam webinar ini. Terima kasih. Ingin bertanya tadi, sebenarnya pertanyaannya sudah agak dijawab sama Bu Ines ya. Namun permasalahan apa itu namanya multigene ini kan sebetulnya di dalam teknik genome editing adalah salah satu yang mungkin bottleneck-nya ya Bu ya. Tadi Bu sudah jelaskan itu bisa dilakukan dengan mengedit langsung menggunakan 4. Nah mungkin pertanyaannya agak saya ganti aja Bu ya. Kalau tadi Bu berbicara juga masalah tanaman yang genomnya sudah eksis di NCBI maupun di database publik lainnya. Nah permasalahannya adalah kadang-kadang kita harus berhadapan dengan spesies tanaman yang genomnya mungkin tidak ada di dalam database publik. Nah, biasanya peneliti itu akan menggunakan pendekatan, menggunakan database lain, biasanya create sendiri, seperti database transkriptomik. Nah, ini kami mohon pencerahan atau mungkin pengalaman dari Ibu, kira-kira apakah jika kita menggunakan database transkriptomik, itu bisa mewakili apa yang nanti akan terjadi di genomik, ataukah memang sebetulnya idealnya adalah kita menunggu dulu genomnya ada, baru kita melakukan teknik editing genom ini atau genome editing. Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita jadi yang pertama dulu, kalau kita mau melakukan multi-gene editing, kita kan desain single yang sangat penting dalam pengeditan genom itu bahwa desain single guide DNA-nya itu ternyata memotong dengan baik ya. Jadi kalau dan itu bisa kita uji sebelumnya. Kalau tadinya kami pakai protoplas kan, waktu Pak Turhadi di kantor itu kita pakai protoplas dulu, kita cek, kemudian kita PCR protoplasnya. Tapi bisa juga sekarang udah ada teknik lain bahwa kita isolasi DNA, kita campur dengan Cas9, terus kalau dia ada kita run, kalau dia 2 band berarti itu dengan seperti teknik T7 juga,
Kalau dia ada 2 band yang berbeda, maksudnya dia potong. Kalau enggak, dia tidak potong. Nah, jadi kalaupun kita misalnya nggak punya reference genome, tapi ada yang dekat dengan dia, yang bisa dilakukan selain mungkin idealnya sih pasti harus ada reference genome, karena kita kan ngedesain single guide-nya lebih gampang ya. Kalau misal dengan program-program yang udah ada, kalau enggak kan berarti harus melihat manual, mungkin harus dicoba dulu, kemudian kita coba itu, kita campur tadi ya, itu kita ada kit sekarang untuk ngecek bisa motong atau tidak. Nah, kalau kita udah potong, berarti kemudian baru kita sequence target region di situ, apakah ternyata terpotong atau tidak gitu. Kebayang nggak Pak Riza maksud saya? Kebayang, Bu. Ya, jadi kan kalau yang pertama juga off target itu terjadi kalau desainnya nggak bagus. Tapi kadang-kadang memang program ini kita pernah mengalami, tapi sekarang kan udah semakin maju. Jadi di awal tuh yang dia bilang presisinya 90%, tahun berikutnya ternyata waktu algoritmanya, waktu udah lebih baik hasil bioinformatiknya, dia ternyata itu menurun cuma 30%, lebih banyak off target. Dan sekarang, tapi kan sekarang udah banyak program. Jadi selalu harus pakai lebih dari 1 program, kemudian desain single guide lebih dari 1. Kemudian cek dulu sebelum kita melakukan transformasi, sudah isolasi DNA campur dengan single guide yang kita desain tadi dan Cas9, ternyata dia motong atau tidak gitu. Kalau dia misalnya motong, maka kita itu kan seolah-olah kita ngelihat secara in vitro, habis itu kita lihat secara in vivo apakah dia memang bisa, dan kita lakukan ke genom yang terdekat aja, atau kalau memang punya uang ya men-sequence buat reference genome. Iya. Atau men-sequence seluruh itu yang sudah teredit. Ya. Ada peneliti dari UK melakukan itu, Bu. Ya. Kan bisa juga kalau kita edit habis itu sequence flanking di sekitar situ aja, flanking region. Karena kita misalnya kita juga kan reference genome Nippon Bare sama IR64. Kalau kita kan sekarang mengedit Bangladesh punya variety. Ya aku sequence genome situ kiri ke kanan misalnya seberapa flanking kiri kanannya, dan kira-kira, dan habis itu tentunya kita cek nantinya kan. Kalaupun ada off target di tanaman itu sebenarnya nggak terlalu apa-apa. Kita silangkan 2 kali aja kalau misalnya padi. Silang kalau padi ya, tapi kalau tanaman tingkat tinggi itu lain lagi ceritanya. Nah, itu kan dia bisa dihilangkan. Off targetnya itu disilangkan, habis itu kita pakai SNP untuk lihat profil DNA-nya, terus habis itu yang nggak cocok ya diseleksi keluar. Ya. Oke. Ada lagi? Lanjut ya. Ada pertanyaan dari Bu Helvi ya ini ya. Ya, Bu Helvi itu. Bisa yang linkage-nya itu menarik juga itu. Jadi misalnya dia ada 2 yang ini pasangan yang selalu bergandengan, padahal kita nggak pengen pasangan itu bergandengan. Kita bisa potong di situ. Kita potong, terus habis itu kita lihat generasi berikutnya aja sehingga dia linkage itu terpotong. Nesi, kameranya kayaknya turun ke bawah, Nesi. Oh, maaf. Ya, aku punya 2. Aku kayaknya karena ini tulisannya kecil, lihat ke ini yang satu. Nggak apa-apa.